Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah ini. Hari ini dengan saya Aslan Asrafa sebagai ketua kelompok ini bersama dengan teman kelompok kami yang beranggotakan ada Dika Pratiwi, Dewi Sukartini, Livani Adelia Putri, dan Raisa Aulia. Kami ingin mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah metode penelitian bisnis yang disampaikan dalam bentuk link dan kami simpan di dalam YouTube. Judul dari penelitian kami adalah pengaruh word of mouth dan strategi direct selling terhadap keputusan pembelian Tupperware di Depok. Nah, bisa dilihat judul kelompok kami ini ada 2X dan 1Y. Dan dari judul ini ada beberapa hipotesis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, adanya antara hubungan pengaruh word of mouth dengan keputusan pembelian H1. Dan untuk H2-nya, adanya hubungan antara strategi direct selling dengan keputusan pembelian. Itu adalah hipotesis sendiri-sendiri. Dan untuk hipotesis bersama-samanya adalah adanya hubungan antara word of mouth strategi direct selling terhadap keputusan pembelian. Dan ini sekali lagi hipotesis ketiga kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan sampel yang telah kami lakukan. Nah, pengambilan teknik sampel ini menggunakan jenis teknik sampling insidental yang dilakukan dengan menyebar kuesioner, yaitu teknik penentuan. Nah, sampel berdasarkan ini kebetulan. Jadi, siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, bila dipandang orang yang kebetulan itu bertemu dengan peneliti dapat juga digunakan sebagai sampel dan cocok juga sebagai sumber data dari hasil penyebaran kuesioner pada waktu yang ditetapkan. Nah, maka didapatkan hasil dari penelitian ini sebanyak 71 orang. Yaitu selanjutnya di sini ada sebagian dari tabel rekapitulasi jawaban dari hasil kuesioner yang sudah kita sebarkan dari 71 responden di daerah Depok. Yaitu yang dimana menghasilkan bahwa pengaruh word of mouth dan strategi direct selling terhadap Tupperware di Depok itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan dari hasil kuesioner tersebut kita uji validitas dan menggunakan R tabel 0,235. Di mana dari hasil tabel uji validitas kuesioner tersebut valid, atau bisa kita lihat dari signifikasinya atau signya yang kurang dari 0,05 yang hasilnya pun valid. Selanjutnya dari hasil uji reliabilitasnya, di mana 3 variabel yang kami pilih dan dari 3 variabel tersebut di atas 0,6. Bisa kita lihat di sini dari hasil reliabilitas statistik Converge alpha yang terdapat di angka 0,898, yang dimana angka 0,898 tersebut di atas dari 0,6 dan sudah reliable. Oke, kami masuk pada uji normalitas, dan di uji normalitas di sini menggunakan metode Kornberg-Lewis-Syknov didapatkan nilai asimsiknya itu ada 0,00, dan karena di sini jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka data penelitian tidak berdistributor normal. Dapat saya nyatakan dalam penelitian berjudul pengaruh word of mouth dan direct selling terhadap keputusan pembelian di Depok, hasil uji normalitas tidak menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, dan oleh karena itu analisis selanjutnya menggunakan uji normalitas probabilitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan data untuk memastikan hasil validasinya penelitian ini. Maka dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas, di mana sekarang saatnya kita untuk menginterpretasi atau menafsirkan hasil SPSS di layar. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk uji multikolinearitas di atas ini dilakukan dengan cara melihat nilai toleransi dan nilai VIF berdasarkan tabel output koefisien pada bagian kolerasi. Statistik diketahui nilai toleransi untuk X1 dan X2-nya adalah 0,684 lebih besar dari 0,10. Sementara untuk nilai IF untuk X1 dan X2-nya adalah 1,6462, yaitu lebih kecil dari 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi yang ini ya. Jadi untuk catatan sebelumnya, jika nilai variabel independen X1 dan X2-nya itu digunakan dalam analisis hanya ada 2 buah, maka nilai otomatis toleransi sama nilai kedua variabel VIF-nya itu sama ya.
akan menjelaskan hasil dari uji heteroseditas analisis output scatter loss SPSS ini. Seperti yang ada di gambar di layar, di mana ada penyebaran titik-titik. Saya akan menjelaskan hasilnya berdasarkan 4 ketentuannya. Ada 4 ketentuan. Yang pertama, titik-titik data penyebaran di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, ada titik-titik tidak pengumpulan, hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, ada penyebaran titik-titik dan tidak membuat pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, ada penyebaran titik-titik pola. Dari hasil ini kita dapat lihat, dengan demikian kita dapat simpulkan hasilnya ini model regresi yang baik dan ideal terhadap itu terpenuhi, karena hasilnya sesuai yang saya sebutkan sebelumnya. Hasilnya itu sudah penyebarannya sudah normal dan dapat dinyatakan hasilnya itu ideal dan terpenuhi. Berdasarkan nilai signifikansi SIG dari output ANOVA dari tabel output SPSS diketahui bahwa nilai SIG adalah sebesar 0,000. Karena nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F, hipotesis diterima. Dengan kata lain, motivasi X1 dan minat X2 secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi Y. Berdasarkan perbandingan nilai F, hitung dengan F-table, hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 49,165. Jika dibandingkan dengan F-table sebesar 4,10, terlihat bahwa F hitung 49,165 lebih dari F-table 4,10. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, hipotesis diterima. Artinya, motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi Y. Kesimpulan, berdasarkan kedua analisis uji F di atas, baik dari signifikan SIG maupun perbandingan nilai F hitung dengan F-table, dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prestasi Y. Analisis uji T kedua, pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi SIG, pada tabel output SPSS, koefisien nilai signifikan SIG untuk variabel minat X2 tercatat sebesar 0,006. Karena nilai SIG 0,006 kurang dari probabilitas 0,05, maka hipotesis kedua H2 diterima. Dengan demikian, ada pengaruh yang signifikan dari minat X2 terhadap prestasi Y. 2. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T-table, hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel minat adalah sebesar 5,205. Jika dibandingkan dengan T-table sebesar 2,265, terlihat bahwa T hitung 5,205 lebih dari T-table 2,265. Oleh karena itu, hipotesis kedua H2 juga diterima berdasarkan perbandingan ini. Artinya, minat X2 secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi Y. Kesimpulan, baik berdasarkan nilai signifikansi SIG maupun perbandingan nilai T hitung dengan T-table, hasil analisis menunjukkan bahwa minat X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi Y. Berdasarkan tabel output ANOVA di samping, diketahui bahwa nilai signifikansi SIG dalam uji F adalah sebesar 0,000. Karena signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruhi terhadap prestasi Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda sudah terpenuhi. Secara umum, rumus persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sementara, untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output
yang berada pada tabel koefisien berikut. A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 12,169. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada WOM sebagai X, maka nilai konsisten keputusan pembelian Y adalah sebesar 12,169. B sama dengan angka koefisien rekrensi, nilainya sebesar minus 0,699. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat WOM sebagai X, maka keputusan pembelian Y akan meningkat sebesar minus 0,699. Karena nilai koefisien rekrensi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa WOM X berpengaruhi negatif terhadap keputusan pembelian Y, sehingga persamaan rekrensinya adalah Y sama dengan 12,169 sampai 0,699X. Uji hipotesis ini membandingkan nilai SIK dengan 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi SIK, hasil dari output SPSS adalah 1. Jika nilai signifikansi SIK lebih kecil dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa ada pengaruh WOM X terhadap keputusan pembelian Y. 2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi SIK lebih besar dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh WOM X terhadap keputusan pembelian Y. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada WOM X terhadap keputusan pembelian Y. Kesimpulan dari uji analisis regresi linier sederhana merujuk pada pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa WOM berpengaruhi negatif terhadap keputusan pembelian Y dengan total pengaruh sebesar 42,8%. Perlu kita cermati bahwa uji analisis regresi linier sederhana digunakan untuk satu variabel bebas X. Sementara jika kita menggunakan lebih dari satu variabel bebas X, maka uji yang ideal untuk kita lakukan adalah uji analisis regresi linier berganda. Dengan demikian, pembahasan kita kali ini, semoga pembahasan kami dapat menambah wawasan para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.